Dan diketahui juga bukan cuman sekedar perempuan-perempuan muda. Bahkan Edmund ini membunuh ibunya sendiri, kakeknya, bahkan neneknya. Agak-agakku, Ishak di sini. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang orang yang punya IQ cukup tinggi, tapi kalau mau dibilang disalahgunakan sih. Tapi dia pintar. Dimana orang yang ber-IQ tinggi ini menggunakan kepintarannya untuk membunuh seseorang. Jadi untuk agak-agakku, tidak selamanya orang pintar itu menggunakan kepintarannya untuk penelitian ataupun segala sesuatu tentang studi. Tetapi untuk kisah orang-orang yang akan saya ceritakan pada video kali ini akan membahas tentang orang yang menggunakan kepintarannya seperti yang saya bilang tadi. Siapa saja sih psikopat-psikopat jenius yang akan kita bahas pada kali ini, dan kenapa sih mereka menghabiskan kepintaran untuk membunuh orang? Ayo kita bahas sama-sama di video kali ini, cause I'm curious. Untuk psikopat yang pertama bernama Rodney Alcala. Psikopat asal Amerika ini memiliki IQ 170. Dimana kita tahu Albert Einstein saja memiliki IQ cuma 160. Orang terpintar dunia ini loh 160 dikalah sama psikopat 170. Dimana Rodney memiliki kebiasaan bermain dengan korbannya dengan mencekik-cekik korbannya sebelum ia membunuh. Jadi Rodney mencekik korbannya untuk sekadar bermain-main tanpa membunuhnya. Setelah ia puas bermain dengan korbannya, ia pun langsung membunuh korbannya tersebut. 170 IQ, tapi kok pakai bunuh orang. Kalau saya mungkin sudah jadi kolektor titel mah. Ishak Agus Kristianto Mangeso SEMESTSTHM apalah pokoknya. Dimana si Rodney ini menjadikan seorang wanita yang sedang kesepian sebagai korbannya. Dari rentan 1977 hingga 1979, selama 2 tahun, Rodney sudah membunuh kurang lebih 4 wanita. Tetapi banyak orang meyakini bahwa korban Rodney tidak cuma sebatas 4 wanita yang ia akui. Memiliki obsesi dan fantasi yang cukup liar ketika melihat seseorang wanita menggunakan pakaian yang cukup terbuka dan seksi. Maka dari itu wanita-wanita yang berpakaian seperti ini kesannya sedang kesepian, mencari pasangan, dan akhirnya menjadi target dari Tuan Rodney. Sebelum tertangkap, Rodney pernah dipergoki menculik seorang gadis berumur 8 tahun. Gila ini orang. Apa rasanya itu perkosa anak kayak begitu, bodoh. Yang kemudian setelah diculik, gadis 8 tahun itu dibawa ke apartemennya, diperkosa, dan dibunuh dengan dipukul menggunakan batang baja ringan. Rodney ini dijuluki sebagai dating killer game karena mendapatkan korban-korbannya dari kencan-kencan yang ia jalani bersama si calon korban. Yang berikutnya, Ted Bundy. Pembunuh yang memiliki nama lengkap Theodore Robert Cowell ini menjadi pembunuh berantai paling menginspirasi di dunia perfilman di Hollywood. Pada tahun 1970-an, Bundy sudah menjadi target operasi ataupun buronan dari FBI. Karena pasalnya Bundy sendiri sudah menjelajahi Amerika Serikat untuk mencekik, menculik, memperkosa, dan membunuh korban-korbannya. Menurut pengakuan Ted ketika ditangkap, ia mengaku bahwa ia telah membunuh sekitar 30 orang. Tetapi sama seperti pembunuh berantai sebelumnya, banyak pihak meyakini bahwa Ted ini membunuh lebih dari 30 orang. Karena pasalnya Ted ini membunuh setiap wanita-wanita ataupun gadis muda yang ia temui ketika ia sedang menjelajahi Amerika Serikat.
Di balik sisi seorang psikopatnya, Ted ini merupakan sosok orang yang cukup pintar. Karena pasalnya Ted ini lulus dengan pujian dari Universitas Washington dengan jurusan psikologinya. Psikopat yang memiliki IQ 136 ini sempat diterima di Fakultas Hukum di Universitas Utah. Untuk pembunuh berantai jenius berikutnya, Edmund Kemper. Edmund Kemper tidak hanya dikenal sebagai pembunuh berantai paling sadis, tetapi Edmund juga dikenal karena kebiasaannya wik-wik, ngewe dengan mayat korban. Mayat bukan korban, tapi mayat korbannya. Karena diyakini Edmund ini memiliki penyakit nekrofilia, di mana kita tahu penderita nekrofilia ini memiliki fantasi berlebihan untuk bersetubuh dengan mayat. Lebih sadisnya lagi, Edmund ini menjadikan seluruh wanita ataupun gadis muda menjadi korbannya. Setelah itu dibunuh, dimutilasi, dipenggal kepalanya, terus dikoleksi. Dan diketahui juga bukan cuman sekedar perempuan-perempuan muda. Bahkan Edmund ini membunuh ibunya sendiri, kakeknya, bahkan neneknya. Betul. Anak durhaka ini, kambing satu. Bahkan tidak cuma dibunuh, ibu, kakek, nenek diperlakukan sama seperti korban-korban wanita lainnya. Dimutilasi, terus dipotong kepalanya dan dikoleksi. Di mana ketika sedang tidur, kakek dan neneknya ini dihantam dengan menggunakan palu-palu oleh Edmund gila ini. Dan hal yang sama dilakukan ke ibunya, tetapi tidak dalam keadaan tidur. Ibunya ini dipukuli ketika sedang duduk di ruang tamu sebelum akhirnya Edmund menyerahkan diri. Hingga akhirnya Edmund diketahui telah membunuh kurang lebih hampir 10 orang, dan diketahui selama pemeriksaan Edmund menderita penyakit skizofrenia paranoid, di mana ia selalu memiliki pemikiran bahwa orang di sekitar itu tidak ada satupun yang suka dengan dia. Ini kayaknya saya kenalin orang-orang kayak begini ini. Jangan dia psikopat ini. Suka manfaatkan orang, terus selalu cerita jelek tentang orang, terus selalu pikir orang tidak suka dengan dia. Padahal memang. Pembunuh berantai berikutnya bernama Jeffrey Dahmer. Kisah Jeff sebagai pembunuh berantai asal Amerika Serikat ini juga banyak menginspirasi para pembuat film-film thriller ataupun pembunuhan-pembunuhan. Jeff memiliki banyak julukan yang diberikan oleh para penggemarnya. Sinting, penggemar. Weh, pembunuh berantai ini bukan artis. Jeff mendapatkan julukan The Cannibals dan monster dari Milwaukee. Karena diketahui ternyata Jeff ini berasal dari sebuah kota di Amerika Serikat bernama Milwaukee. Ia dituduh melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan mutilasi, tetapi kali ini korbannya bukan dari wanita-wanita dan para gadis muda, melainkan semua korbannya itu cowok, laki-laki. Dan tidak tanggung-tanggung, selama 13 tahun ia menjadi pembunuh berantai, Jeff ini sudah membunuh kurang lebih 17 laki-laki dewasa, yaitu dari tahun 1978 hingga 1991 ketika ia ditangkap. Bayangkan nih bagaimana kekuatannya Jeff, sampai 17 orang dia bisa bunuh, laki-laki semua. Yang menginspirasi dari kisah Jeff ini, karena ia menjadikan semua korbannya atau membunuh semua korbannya ini dengan cara dimutilasi, bahkan dimakan, dan dilakukan pengawetan dengan beberapa bagian dari tubuh-tubuh korbannya yang telah ia mutilasi. Setelah itu, tubuh-tubuh yang telah diawetkan
dijadikan koleksi dan pajangan di apartemen milik Jeff. Sama seperti yang lainnya, Jeff juga termasuk pembunuh berantai yang cukup jenius karena memiliki IQ 145, dan Jeff juga pernah menjadi seorang mahasiswa di Universitas Negeri Ohio. Dan juga Jeff ini merupakan seorang mantan Angkatan Darat Amerika Serikat dan banyak mengikuti pelatihan sebagai spesialis medis. Jadi tidak heran kalau Jeff ini jago dalam hal-hal pengawetan. Pembunuh berantai terakhir yaitu Ted Kaczynski, di mana saya bilang pembunuh berantai terakhir ini merupakan yang paling jenius di antara pembunuh-pembunuh berantai lainnya. Kenapa saya bilang ia jenius? Karena pasalnya FBI memberi ia julukan Ambamber karena ia termasuk seorang yang jenius yang berhasil meneror Amerika Serikat dan mengelabui FBI pada rentan waktu 1978 hingga 1995. Cukup lama loh dia kelabui hingga akhirnya ditangkap. Makanya saya bilang dia ini paling jago, paling licik, paling licin. Oke, belut nih anjing. Dan uniknya, kisah pembunuhan dari Jeff ini berawal ketika ia sangat benci dengan manusia karena sudah merusak alam. Terus hubungannya, kau benci dengan manusia karena ia merusak alam. Kenapa kau tidak tanam saja pohon banyak-banyak, Sinting? Kenapa kau mesti bunuh manusianya? Dimana kalau agak-agakku pernah nonton itu tentang seorang teroris yang menculik orang, terus dia kasih pesan-pesan begitu ya, untuk pesan-pesan seolah-olah dia tantang polisi-polisi untuk temukan dia. Nah ini sama kasusnya. Jadi ini tuh Ted selalu mengecoh FBI dengan pesan-pesan yang ia tinggalkan, tapi pesannya ini gokil, oke. Jadi pesannya itu selalu berupa enkripsi dengan kode yang cukup rumit sampai FBI sendiri tidak bisa pecahkan. Jenius tidak? Karena kepintaran dengan kelihayannya, ia mampu lolos selama 17 tahun. Hingga akhirnya ia membunuh 3 orang dan melukai 23 orang warga sipil. Memang tidak banyak, tidak sama seperti pembunuh-pembunuh berantai sebelumnya. Tetapi ia cukup berbahaya karena sudah bisa meneror Amerika Serikat, negara adidaya yang cukup besar di dunia dan cukup berkuasa. Respect. Enggak jadi. Ted ini memiliki IQ 167 dan merupakan child predology, di mana sejak kecil Ted ini memiliki lebih dari satu kemampuan dan cukup handal dan selalu unggul dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Dan di mana Ted ini sudah berkuliah di Harvard dari umurnya 16 tahun dan merupakan seorang profesor dengan gelar S3-nya di Universitas Michigan. Jadi itu agak-agak kisah orang-orang ber-IQ tinggi tapi tidak gunakan dengan baik-baik. Dia cuma pakai untuk bunuh orang. Kecoh polisi. Bodoh. Jadi kisah para penjahat ber-IQ tinggi ini membuktikan bahwa yang dibutuhkan setiap orang itu di atas kecerdasan intelektualnya, yaitu kecerdasan emosional dan empati. Jadi kalau agak-agak suka dengan kisah pembunuh berantai ber-IQ tinggi ini, silahkan like dan share video ini agar bisa dinikmati oleh orang lain. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar agak-agakku tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Imklik ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya di @iacimangesu agar agak-agakku bisa memberikan referensi-referensi cerita yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga agak-agakku tidak bosan dengan semua video yang ada di channel Imklik ini dan terus-menerus mendukung channel ini agar bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik, menyenangkan, bahkan menyeramkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep smile, always happy. Salam Skuter.